Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Pratama dan Muhammad Gilman. Ini memberikan pembahasan soal matematika MGMP tahap 1, soal nomor 1 sampai soal nomor 10. Oke. Kita langsung ke pembahasan nomor 1 dulu. Nah, ini udah diketahui A ke B yang warna merah ini 20. Terus panjang EC yang warna kuning ini 32 dan panjang BD yang warna biru ini 24. Nah, ini kita cari dulu panjang dari FA. FA itu sama kayak E ke titik tengah. Ini titik tengah belah ketopatnya kita sebut O aja. E ke O. Nah, E ke O ini itu setengah dari panjang E ke C. Nah, E ke C itu kan 32. Berarti setengah dari 32 bagi 2 itu 16. Nah, jadi panjang FK-nya 16. Nah, kita sekarang cari panjang F ke E. Panjang F ke E ini sama kayak panjang AB ditambah panjang BO. Panjang BO ini setengah dari panjang BD. Panjang BD itu 24, setengah dari 24 itu 12. Nah, jadi panjang FE sama dengan 20 ditambah 12. Jadinya panjangnya 32. Nah, sekarang kita cari panjang dari D ke C. Panjang DC itu sama kayak panjang ED, sama kayak panjang BE, sama kayak panjang BC. Nah, kita cari satu ini. Kan dari E ke O ini kita udah tahu panjangnya itu 16. Panjang dari B ke D, kita udah tahu juga panjangnya 12. Nah, kita pakai Pitagoras. Jadi, nyari panjang dari BE yang sama kayak DC, BE sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 12 kuadrat. Nah, 16 kuadrat itu hasilnya 256. Dan 12 kuadrat itu hasilnya 144. Nah, kalau dijumlahin ini hasilnya jadi 400. Akar dari 400 kan ini BE kuadrat. Akar dari 400 itu adalah 20. Jadi panjang dari BE atau DC atau BC atau ED itu 20. Jadi panjang dari DC ini 20. Nah. Sekarang kita cari luasnya dulu. Kita cari luas dari persegi panjangnya dulu. Luasnya itu panjang kali lebar 16 kali 32. 16 kali 32. Nah, hasilnya itu 512. Lalu kita cari luas dari belah ketupat ini. Karena di sini belah ketupatnya ada yang ketutupan sama persegi panjangnya. Jadi kita cari luas dari tiga segitiganya aja. Jadi kita pakai luas dari segitiga. Nah, luas segitiga itu alas kali tinggi bagi 2. Alasnya itu ini 12 kali tingginya 16 dibagi 2. Ini bisa dicoret. Ini 6. Nah, nanti karena ini 3, jadi 16 dikali 6 dikali juga 16 dikali 6 dikali 3. Karena segitiganya ada 3, jawabannya itu 288. Nah, jadi untuk total luas bangunan ini, jawabannya itu adalah 512 ditambah 288.
8. Jawabannya itu 800. Nah, buat nyari keliling dari bangunan ini, sebenarnya kalau kita lihat dari pilihan aja, kita udah tahu jawabannya A. Tapi buat memastikan, kita cari kelilingnya juga. Keliling kita tinggal tambahin semua sisi yang ada, masuknya ini. Sisi yang paling luar, sisi yang dalam ini atau ini, nggak perlu ditambahin. Jadi sisi FA, AB, BC, CD, ED ke EF. Itu tinggal ditambahin itu 16 tambah 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20 lagi 20 tambah 32. Nah, jawabannya itu bakal 128. Nah, jadi jawaban untuk yang nomor 1 ini 800 dan 128. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Nah, sini udah diketahui X plus Y 23 dan X pangkat 3 ditambah Y tambah 3, ditambah Y pangkat 3, 3887. Nah, pertanyaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini kita pakai cara coba-coba aja, biar gampang. Nah, di sini kita pakai 3 kemungkinan, yaitu 14 ditambah 9, 15 ditambah 8, dan 16 ditambah 7. Nah, buat memastikannya, kita masukin ke yang ini, yaitu 14 pangkat 3 tambah 9 pangkat 3. 15 pangkat 3 ditambah 8 pangkat 3, dan 16 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3. Nah, sekarang kita masukin, kita kerjaan ini dulu. Nah, 14 pangkat 3 itu jawabannya 2, 7, 4. Nah, sedangkan 9 pangkat 3 itu jawabannya 7, 2, 9. Nah, ini kalau dijumlahin hasilnya itu 3, 4, 7, 3. Nah, hasilnya ini masih kurang dari hasil yang ini ya, yang diketahui di sini. Nah, sekarang kita coba ke 15 pangkat 3 ditambah 8 pangkat 3. Nah, 15 pangkat 3 itu hasilnya 3, 3, 7, 5. Dan 8 pangkat 3 itu hasilnya 512. Nah, kalau dijumlahin, ini hasilnya itu 3, 8, 8, 7. Sama ya hasilnya. Buat memastikannya, kita coba lagi, yaitu 16 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3. Nah, 16 pangkat 3 itu hasilnya 4, 0, 9, 6. Nah, ini udah gak mungkin ya, karena hasil dari 16 pangkat 3-nya sendiri aja itu udah lebih dari 3887. Jadi kita udah tahu bahwa X-nya itu 15 dan Y-nya itu 8. Nah, sekarang kita masukin ke persamaan yang X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, X kuadrat kita masukin, X-nya itu 15 kuadrat ditambah Y-nya itu 8. Y kuadrat. 8 kuadrat. Jadi 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 15 kuadrat itu hasilnya 2, 2, 5. Dan 8 kuadrat itu hasilnya 64. Nah, kalau dijumlahin ini itu jawabannya jadi A ya. Jawabannya itu 289. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya adalah apabila Hari Pendidikan Nasional adalah hari Kamis, maka Hari Anak Sedunia pada tanggal 20 November di tahun yang sama adalah Hari Pendidikan Nasional itu tanggal 2 Mei. Nah, dari tanggal 2 Mei, nah sekarang kita hitung dari tanggal 2 Mei ke tanggal 20 November. Nah, dari 2 Mei ke 20 November itu ada 4 bulan yang memiliki 31 hari. Nah, bulannya itu ada Mei, Juli, Agustus, sama Oktober. Jadi 4 kali 31 itu 124. Nah, lalu dari 2 Mei ke 20 November itu ada
3 bulan yang memiliki 30 hari. Nah, bulannya ada Juni, September, sama November. Nah, sekarang kita tinggal 3 kali 30 itu 90. Nah, ini kita tambahin jadi 214. Nah, karena Novembernya itu nggak sampai akhir, nggak sampai tanggal 30, jadi kita kurangin 10. Jadi 204. Lalu kita kurangin lagi sama Mei-nya, 2 Mei. Jadi jawabannya itu 202. Nah, dari Mei ke November ini ada 7 bulan, jadi 202 dibagi 7 itu hasilnya 28, sisa 6. Nah, Kamis. Kamis ditambah 6 itu jawabannya adalah Rabu. Jadi jawabannya adalah 20 November itu hari Rabu. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4. Nah, soalnya itulah sisa pembagian 2 pangkat 32 dibagi 10 adalah, nah, kalau kita urutin 2 pangkat 1 itu 2 dibagi 10 sisanya 2. Lalu 2 pangkat 2 itu 4 dibagi 10 sisanya 4. 2 pangkat 3 8 dibagi 10 sisanya 8. 2 pangkat 4 itu 16 dibagi 6 dibagi 10 sisanya 6. Nah, kalau kita urutin sampai 2 pangkat 32. Nah, karena ini kan berpola 2, 4, 8, 6. Nah, kalau kita balik lagi ke 2 pangkat 5, itu hasil dibagi 10 itu bakal 2. Jadi ini bakal ngurut terus 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6 terus sampai kalau kita urutin sampai 2 pangkat 32, sisanya itu bakal jadi 6. Nah, jadi jawabannya itu adalah D6. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di pola ke-1 itu ada 3 pipa. Di pola kedua itu ada 6 pipa. Nah, di pola ketiga itu ada 10 pipa. Di pola keempat itu ada 15 pipa. Nah, kita bisa lihat polanya dari pola 1 ke pola 2. Itu nambah 3. Jadi pola 2 itu U1 ini, U1 itu P1, 3 ditambah 3. Nah, untuk P3, kita bisa lihat polanya, P2 ke P3 itu 6 ke 10. Jadi P3 itu U2 ditambah 4. Nah, untuk P4 dari P3 ke P4 itu nambah 5. Jadi untuk P4 itu U3 ditambah 5. Nah, sini kita bisa lihat polanya itu P2 itu adalah pola sebelumnya ditambah 3, itu pola sebelumnya ditambah ke urutan berapa ditambah 1. Sama juga kayak yang lainnya. Ditanya ini adalah pola ke-15, jadi P15 itu bakal jadi U14 ditambah 16. Nah, kalau kita urutin terus ini, P14-nya itu kita bakal nemu P14-nya itu bakal ketemu 120. Nah, jadi kita tinggal tambahin aja untuk P15 120 ditambah 16, jawabannya 136. Jadi jawabannya itu adalah B. Oke, untuk soal nomor 6 sampai nomor 10 akan dilanjutkan oleh Kak Gilman. Silakan Kak Gilman. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan nomor 6. 3 bilangan prima acak berjumlah 70. Jika ketika bilangan tersebut dikali hasilnya 229. Jika bilangan terbesar dan bilangan terkecilnya dikurangi hasilnya. Jadi kita harus mencari 3 bilangan prima acak yang jumlahnya 70. Mari kita tulis dulu angka bilangan primanya, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13,
19, 23, 29, 31, 3 dan 37. Karena kalau misalnya angka 42 ditambah di sini juga mungkin udah lebih dari 70. Nah, sekarang kita cari bilangan yang dari sini 3 bilangan yang bisa menghasilkan 70, yaitu 31, 37, dan 2. 37 ditambah 31 tambah 2 hasilnya adalah 70. Sesuai dengan yang di sini. Jika bilangan tersebut dikali hasilnya 2294. Mari kita buktikan. 31 dikali 37 adalah hasilnya 1147 dikali 2 2294. Hasilnya adalah sesuai. Bilangan terbesar dan bilangan terkecilnya dikurangi hasilnya adalah 37 dikurangi 2 hasilnya jawabannya adalah 35 yang D. Untuk mengerjakan soal nomor 7, kita baca terlebih dahulu soalnya. 21.080 ditambah 9029 dikali 144 dibagi 24 dikurang 2766. Dalam matematika dasar mengerjakan yang ada dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 144 dibagi 24 hasilnya adalah 6. Habis mengerjakan di dalam kurung, yaitu sesuai aturannya itu kali bataku. Jadi 9029 dikali 6 hasilnya adalah 54174. Setelah itu mengerjakan yang tambah dan kurangnya yaitu 21080 ditambah 54174 dikurang 2766. Hasilnya adalah 72488. Hasilnya yang C. Oke, untuk yang nomor 8, nilai X yang memungkinkan untuk persamaan 4X dikali X tambah 8 kuadrat sama dengan 100 adalah tulis 100 sama dengan 4X dikali X tambah 8 kuadrat. 100 sama dengan 4X kali X itu 4X kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 64. Kita pindah ruaskan 64-nya, yaitu 100 dikurang 64 sama dengan 4X kuadrat. 100 dikurang 64 yaitu 36 sama dengan 4X kuadrat. Kita mencari nilai X, maka 36 dibagi 4, 4X kuadrat dibagi 4, yaitu 9 sama dengan X kuadrat. Karena nilai yang kita cari hanya X, maka X sama dengan akar 9. Jadi X sama dengan 3. Min 3 juga bisa karena di sini ntar dikali min 3 lagi. Jadi bakal nilainya positif. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, untuk nomor 9. Panjang 3 sisi segitiga adalah 7, X tambah 6, dan 2X min 1. Keliling segitiga itu adalah 36. Maka luas segitiga itu adalah, kita lihat keliling segitiga itu 36. Jadi keliling segitiga dengan 36. Panjang 3 sisi segitiga adalah 7X, 7, X tambah 6, dan 2X min 1. Karena ini 3 sisi, berarti itu juga bisa disebut keliling segitiga, maka 36 kita cari nilai X ya, sama dengan 7 ditambah X ditambah 6 ditambah 2X
dikurang 1. Yang angkanya mari kita pindah ruaskan jadi 36 dikurang 7 dikurang 6 ditambah 1 sama dengan nilai X kita gabungkan yaitu 3X. Maka hasilnya adalah 24 sama dengan 3X. Kita mencari nilai X-nya saja yaitu kita bagi 3 yaitu jadi X sama dengan 8. Jadi sisi 3 tersebut adalah 7. 8 tambah 6 dan 2 dikali 8 dikurang 1. Jadi sisi segitiga itu adalah 7, 14, dan 15. 2 segitiga itu adalah, ini adalah, kita lihat, bisa lihat segitiganya itu 7, 14, dan 15. Jadi ini segitiga Pitagoras. Ini segitiga Pitagoras, ini 15, 14, dan 7. 2 segitiga adalah rumusnya alas kali tinggi bagi 2. Jadi ini alasnya, ini tingginya. Maka 14 dikali 7 dibagi 2. Ini kita coret jadi 7. Hasilnya adalah 49. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk mengerjakan nomor 10. Seorang pedagang membeli 3 kodi pakaian dengan harga 200.000 per kodi. Pedagang itu ingin untung 10% setiap baju. Pedagang itu tersebut harus menjual baju dengan harga satuan berapa? Mari kita lihat dulu. 3 kodi. Sama dengan 3 dikali 20. Karena satu kodi itu 20 satuan, maka hasilnya adalah 60 baju satuan. 3 kodi ini dibeli dengan harga 200.000 per kodi, maka hasilnya adalah 3 dikali 200.000 ini adalah 600.000. Pedagang itu ingin untung 10% setiap bajunya. Jadi kita lihat dulu harga satu bajunya berapa itu. 600.000, maaf. Dibagi 60. Hasilnya adalah 10.000 per baju. Untung 10%, maka 10.000 dikali 10% sama dengan Rp1.000. Jadi ini adalah untung penjualnya Rp1.000. Kita tambahkan ke 10.000. Tambah 1.000. Hasilnya adalah Rp11.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Sekian pembahasan soal dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan karena kami juga masih saling belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.